Setelah berlalu masa dari wafatnya kakek dan ibunda Rasulullah, Rasulullah telah diasuh oleh pamannya Abu Thalib dan Fatimah istri pamannya. Semenjak Abdul Muthalib menitipkan cucunya Muhammad kepada Abu Thalib ketika detik-detik wafatnya, Abu Thalib benar-benar menjaga amanah ayahnya untuk merawat keponakannya seperti anaknya sendiri. Bahkan Abu Thalib memberi perhatian lebih kepada keponakan kesayangannya itu. Semakin beranjak remaja Rasulullah, semakin menampakkan cahayanya dengan keindahan wajahnya dan keindahan akhlaknya, sehingga banyak yang mencintai beliau dari kalangan masyarakat Arab kala itu. Bahkan Rasulullah kecil, karena kejujurannya, mendapat gelar istimewa dari kalangan masyarakat, yaitu Al-Amin yang artinya dapat dipercaya, di mana masyarakat Mekah sangat menghormati dan mempercayai Muhammad dalam urusan-urusan penting, meskipun pada saat itu beliau masih muda. Dari remaja beliau sudah mulai bekerja dengan mengembala kambing-kambing orang lain, seperti umumnya nabi-nabi terdahulu yang juga sebagai pengembala kambing. Di balik semua ini Allah melatih kekasih-kekasihnya dalam meningkatkan keterampilan menghadapi kesulitan hidup dan juga mengajarkan kesabaran dan tanggung jawab. Masa-masa itu, kejahiliahan semakin merajalela, perbudakan di mana-mana. Sebagai kekasih Allah, Rasulullah sangat membenci perilaku-perilaku masyarakat Arab, terlebih melihat pamannya Abu Lahab yang semena-mena menindas orang. Rasulullah melihat budak Abu Lahab pamannya yang bernama Suwaibah, yaitu ibu susuannya, dihukum dan hendak dijual karena hutang-hutangnya. Beliau tampak iba melihatnya, sehingga Rasulullah hendak melunasi hutang Suwaibah ibu susuannya dari pamannya Abu Lahab. Selain itu, Rasulullah juga pernah menyaksikan seorang bayi perempuan yang hendak dikubur hidup-hidup oleh ayahnya, sedangkan di sisinya ibu bayi tersebut yang menangis menghalangi suaminya yang hendak mengubur bayi mereka. Rasulullah menasihati dengan lembut, sehingga hati laki-laki tersebut melunak. Begitulah mulia dan jernihnya pikiran Rasulullah. Allah menjaganya dari perilaku-perilaku jahiliyah. Sejak mulai remaja, Rasulullah mulai dibawa pamannya berdagang keluar kota Mekkah. Suatu hari beliau pergi menemani pamannya berdagang ke negeri Syam. Di perjalanan awan menaunginya, sehingga dilihatlah beliau oleh seorang pendeta bernama Bahira yang masih murni ajaran Tauratnya dan Injilnya. Beliau melihat tanda-tanda kenabian pada Muhammad kecil, sehingga pendeta tersebut mengutus anak buahnya untuk memanggil calon nabi tersebut dengan pamannya untuk mengundang mereka makan. Bahira yang mengenali tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Bahira memperingatkan Abu Thalib agar melindungi Muhammad dari bahaya, karena ia melihat tanda-tanda bahwa Muhammad akan menjadi nabi. Pendeta Bahira takut pembesar-pembesar Yahudi yang lain melihat tanda-tanda kenabian pada Muhammad, sehingga membahayakan calon nabi tersebut. Setelah diperingati, Abu Thalib segera membawa keponakannya kembali ke Mekkah. Ia lebih waspada dalam perjalanan pulang, ia mengutamakan keselamatan keponakannya. Setelah dari kejadian tersebut, di usia Rasulullah ke-15, terjadi Perang Fijar, yaitu perang antara suku Quraisy dan sekutu mereka melawan suku-suku dari Hawazin. Meskipun Muhammad tidak terlibat secara langsung dalam pertempuran, beliau membantu pamannya dalam memberikan panah kepada para pejuang. Pengalaman ini memberikan pandangan kepada Muhammad mengenai konflik dan nilai-nilai perdamaian. Setelah Perang Fijar, Nabi Muhammad ikut serta dalam Hilful Fudul, sebuah perjanjian damai yang dibuat oleh beberapa pemuka suku Quraisy untuk menegakkan keadilan dan membantu orang-orang yang tertindas di Makkah tanpa memandang suku atau status sosial. Hilful Fudul menunjukkan komitmen awal Nabi Muhammad terhadap keadilan dan pembelaan hak-hak orang yang lemah. Waktu berlalu, Rasulullah sudah semakin dewasa. Beliau pun sudah mulai menggeluti dunia perdagangan. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur dan berintegritas. Sebagai seorang yang bertanggung jawab atas barang dagangan, Nabi Muhammad melakukan perjalanan ke berbagai daerah, termasuk Yaman dan Syam.
Hal ini tidak hanya memperkaya pengetahuan dan pengalamannya, tetapi juga memperluas jaringan sosialnya. Beliau sangat sukses dalam perdagangan. Beliau memasok barang di salah seorang wanita pengusaha yang sukses yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Sayyidah Khadijah sebelumnya sudah pernah menikah dengan Abu Halah bin Nabbashi dan dikaruniai 2 anak yang bernama Hindun dan Halah, akan tetapi suaminya meninggal, lalu menikah lagi dengan Atik bin Abdul Makhzumi, lalu meninggal lagi. Khadijah binti Khuwailid adalah bangsawan Quraisy yang kaya raya, pengusaha sukses dan terpandang. Banyak dari pemuka Quraisy ingin meminang beliau, akan tetapi Khadijah menolaknya. Karena kejujuran dan akhlak terpuji Rasulullah dalam berdagang, beliau sangat sukses dan tentu sangat menguntungkan usaha Khadijah binti Khuwailid. Khadijah sangat kagum terhadap diri pemuda yang bernama Muhammad tersebut karena kekagumannya membuat Khadijah jatuh hati pada pemuda yang memiliki usia yang terpaut jauh berbeda. Khadijah awalnya memendam rasa dan hanya menceritakan perasaannya pada sahabatnya, Nafisah binti Munyah, karena Khadijah merasa minder karena usia mereka yang jauh berbeda, akan tetapi Nafisah meyakinkan Khadijah bahwa ia adalah perempuan mulia dan terhormat. Nafisah pun membantu Khadijah mendekati Rasulullah. Kala itu, Nafisah menyampaikan apa yang dirasakan Khadijah kepada Rasulullah. Setelah mendengar penyampaian Nafisah, Rasulullah pun meminta waktu untuk berpikir. Nafisah pun sangat menghargai itu, sehingga setelah beberapa hari, Rasul pun menerima lamaran Khadijah. Usia terpaut jauh berbeda bukan permasalahan buat pasangan kasih tersebut. Kelak Khadijah lah yang akan memberikan keturunan yang banyak untuknya dan akan menemaninya dalam suka dan duka dalam hidupnya. Setelah perundingan dari kedua keluarga mereka, akhirnya Khadijah dan Rasulullah melaksanakan pernikahan.